Baik pendengar Radio El Sinta, Si Radio dan juga Fit Radio kembali bersama kami kembali dalam program Parlemen di Radio, masih bersama dua narasumber yang baru mendengarkan ya. Ada Pak Arif Sambodo dari Disperindak Jawa Tengah dan juga Sekretaris Komisi B, Bapak Aini Rihat. Tadi dijelaskan bahwa ternyata untuk harga dan stok masih aman. Biasanya kalau memang di awal-awal Ramadan ada kenaikan, tapi nanti ketika sudah masuk pertengahan akan turun dan nanti naik lagi di saat Idul Fitri. Nah, saya ini dan tadi sudah disampaikan ada beberapa yang seperti harga beras, harga daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras ini masih dalam kondisi yang cukup normal. Nah, saya mau bertanya ke Pak Rihat terlebih dahulu menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Arif Sambodo bahwa masih banyak yang normal dan tadi disampaikan ada pilihan-pilihan barang kebutuhan ya. Ini apakah yang dilakukan tadi sudah cukup baik terutama dalam rangka untuk menjaga kestabilan harga Kepokmas di Jawa Tengah, Pak Rihat, silakan. Saya kira saya sangat memberikan Apresiatif ya. kepada dinas yang memang secara rutin itu memantau harga pasar. Jadi di masing-masing dinas, misalnya di dinas perindustrian dan perdagangan ada aplikasi sendiri, kemudian di ketahanan pangan juga ada. Dalam rangka tiap hari dipantau. Jangan sampai kemudian kenaikan harga, apalagi menjelang Idul Fitri itu nanti di luar kendali. Nah, ketika di luar kendali kan juga yang kasihan masyarakat juga. Walaupun masyarakat kalau biasanya karena ini Idul Fitri itu kan paduan antara budaya juga keagamaan. Jadi orang kadang-kadang di tempat saya di desa itu ibaratnya ora ono di ono-ono enggak ada diada-adakan. Barang yang harusnya karena ini mudik dilarang. Tapi kalau itu pun mesti di satu kampung mesti pada silaturahim. Ada silaturahim. Kemudian dengan kampung yang dan daerah mesti dapat datang. Nah, ini mesti pada nyiapkan. Ketika pada nyiapkan kan mesti permintaan cukup tinggi. Nah, ini nanti saya saran kepada dinas terutama di menjelang Lebaran pantauannya kemudian tidak hanya per hari, tapi bisa kemudian per 12 jam misalnya. Sehingga kenaikannya bisa dikendalikan. Terutama ya daging, telur ini. Ini kan kemarin ada keluhan di masyarakat, telur kok semakin hari kok naik terus ya. Nah, ini kan permintaannya banyak bertambah. Para pelaku UMKM yang membuat kue kering itu sekarang sudah mulai nyetop. Meskipun nggak ada mudik, tapi mereka tetap bikin banyak ya. Karena mau Lebaran. Karena kan sudah beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu pandeminya lagi tinggi-tingginya, orang lagi takut-takutnya. Tapi sekarang itu sudah kayak biasa gitu, walaupun harus prokes, tetapi kan ini juga langkah antisipatif. Misalnya, ternyata saya nggak buat banyak, nanti saya nggak dapat hasil misalnya begitu. Karena ada pelaku UMKM di Temanggung itu, saya tanya, Mbak, Lebaran kemarin gimana? Saya kehilangan omset sampai 65%. Atau sekarang ini alhamdulillah sudah mulai ada permintaan. Berarti sebenarnya kalau ini sebenarnya lanjut ke pertanyaan kedua, daya beli masyarakat kita berarti sebenarnya sudah cukup baik ya di pasar-pasar dan di masyarakat sudah cukup, artinya ada peningkatan. Kalau pantauan saya sekarang sudah mulai ada peningkatan. Jadi kelihatan ekonominya itu di pasca pandemi, apalagi nanti ini kalau vaksin di pertengahan Ramadan ini sudah menjangkau lebih banyak, saya kira masyarakat juga akan semakin bergeliat lagi untuk menyambut Lebaran. Tentu juga dampaknya pada soal ekonomi, soal pertumbuhan ekonominya. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, itu ya nanti kita melihatnya, masyarakat juga semakin sejahtera kan. Kalau ini terutama para pelaku UMKM. Nah, ini yang kemudian lagi-lagi kembali kepada soal kenaikan harga, ya harus ada pantauan secara terus-menerus. Karena di pasar satu dengan pasar yang lain itu kadang berbeda. Nah, nanti juga ada operasi pasar dari dinas, tidak hanya provinsi, tapi saya kira di masing-masing kabupaten kota juga harus bersinergi untuk saling menginformasikan. Baik. Ini saya ke Pak Arif ya. Pak Arif, ini ada pendengar juga yang masuk pesan singkat ya. Tadi daging ayam ras normal. Saya 2 hari lalu beli harganya 40.000 sekilo, Bu In di Jepara. Kok sampai ayam ras sampai 40.000 ya? Ini Bu In bagaimana Pak? Tanggapannya silakan. Memang betul ayam ras memang ada kenaikan di rata-rata kami saja. Tadi saya belum menyebutkan di Semarang itu posisinya 38.000. Jadi ini masih
saya anggap masih wajar, Mas. Masih wajar, Masih ya? wajar. Artinya pertanyaannya adalah kalau dia kesulitan stok, dalam artian Bu Riri ini apakah beliau Bu Iin ya di Bu Jepara. Iin itu gampang nggak mendapatkan, artinya barangnya masih banyak nggak? Ya toh? Ya. Jadi ketika barangnya masih banyak, saya pikir, jadi betul tadi apa yang disampaikan Pak Richard, masyarakat itu sebenarnya ketika musim seperti ini, seperti orang laki-laki kalau konsumsi rokok. Gimana tuh Pak? Rokok itu kan nggak pernah ditanyakan mahal apa enggak gitu loh. Iya. Tapi dia butuh rokok untuk merokok gitu Iya. ya. Dalam artian saya tidak mensimplifikasi, ini analog saja. Iya. Jadi ketika seperti harga ayam itu mengalami kenaikan begitu, ketika dia butuh dia tetap akan membelikan, tapi proporsinya berkurang. Tapi yang penting adalah stoknya. Jadi kalau jenengan mau membuat perbandingan antara harga mahal dengan stok berkurang adalah seperti tahun lalu. Tahun lalu jenengan mungkin tahu gula sangat tinggi harganya. Gula pasir ya. Betul. Iya. Dan barang tidak ada. Di supermarket pun enggak ada. Nah, itu masyarakat baru akan berteriak kecewa. Iya. Ya toh? Tetapi ketika barang itu ada tetapi harga naik hanya karena ini berarti ada tarikan permintaan. Iya. Ada tarikan permintaan kalau di ilmu ekonomi. Iya, itu masih wajar. Oh. Masih wajar. Dalam artian tentunya saya kalau ini sudah tidak normal begitu, karena toh dari pihak Jepara juga selalu komunikasi dengan kami kabupaten. Iya. Dalam artian ketika ada hal-hal yang kurang memenuhi kaidah perdagangan begitu, pasti akan. Ayam itu barang yang tidak lama dapat disimpan kalau ayam segar. Sehingga kalau misalnya mahalnya ini karena penimbunan tidak mungkin. Oh. Ya toh? Ayam, cabai itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Bawang Nah, begitu. dan nggak sekarang juga ada Satgas Pangan sekarang. Iya. 6-7 tahun terakhir ini relatif harga setiap lebaran naik tidak terlalu tinggi karena memang sudah ada Kontrol ya. kontrol dari Satgas. Satgas Pangan yang bekerja sama dengan kami. Jadi tadi itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Oke. Tapi kalau melihat strateginya Pak, tadi disampaikan ada beberapa strategi ya. Bisa disampaikan tidak strategi lain untuk menjaga agar harga di masyarakat terutama yang Kepokmas ini tetap stabil Pak Arief? Pertama begini, ada beberapa step yang kita lakukan. Ya. Setiap kita menghadapi HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional, pasti kita melakukan langkah-langkah koordinasi baik dengan pusat maupun dengan kabupaten kota. Kami dengan pusat kemarin sekaligus langsung dipimpin oleh Pak Menteri, sudah berkoordinasi dan pemerintah pusat siap membackup jika dari provinsi ada hal-hal yang sekira-kiranya katakanlah mengalami kekurangan yang cukup tinggi, katakanlah begitu ya. Misalnya karena kebencanaan, misalnya karena seperti yang di NTT terjadi itu dan sebagainya, itu beliau siap untuk backup. Ataupun kalau ada permintaan yang over fantastis begitu, tapi kalau ini kayaknya enggak begitu Nah, kemudian kami juga sudah melakukan surat kepada kabupaten kota, mengirim surat kepada kabupaten kota untuk mereka selalu memantau dan mengawasi, melaporkan kepada kami jika ada termasuk dengan tim Satgas Pangan di tingkat kabupaten kota. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kami juga tadi sebenarnya kebijakan yang sudah berjalan setiap kali kita lakukan. Artinya pantauan setiap pasar yang kita lakukan sekaligus stok, gitu. Sekaligus stok yang kita laksanakan, utamanya juga dengan Bulog. Itu pantauan per hari ya Pak? Per hari kita lakukan, setiap hari, bahkan Sabtu Minggu kita lakukan. Dan juga kita komunikasi dengan instansi-instansi di luar pemerintahan daerah, misalnya dengan Bulog. Jadi kenapa kita dengan Bulog? Karena umumnya ketika ada kelangkaan, maka langkah pertama yang bisa kita ajak untuk operasi pasar misalnya, itu adalah dari pihak Bulog. Bulog mempunyai cadangan beras pemerintah. Bulog punya cadangan gula di sana, menyimpan ya, dan juga produk-produk komunitas lainnya. Sehingga kita juga melakukan itu. Yang koordinasi dengan Bulog tetap berarti tetap berjalan. Day to day gitu atau bagaimana? Oh iya enggak day to day. Artinya di dalam komunikasi kan kita selalu menjelang HBKN kita sudah sama-sama, termasuk data-data ini kan saya dapatkan kan juga karena kan kita komunikasi dengan pihak Bulog sehingga kita bisa pantau pergerakan harga, bukan harga apa,
komoditi yang tersedia di Bulog itu terjaga apa tidak. Ternyata masih aman semuanya. Oke. Jadi itu langkah-langkah termasuk kita misalnya tadi langkah yang terakhir adalah ketika ada yang kelihatannya cukup naik begitu, maka kita bisa melakukan operasi pasar. Operasi itu pasar, ya. Oke, siap. Seperti yang tahun kemarin kita melakukan operasi pasar berkali-kali untuk gula, tetapi insya Allah ini tahun ini gula aman. Aman ya. Ada 3 cara ya tadi. Ya. Koordinasi dengan Satgas, pantauan pasar tiap hari, bahkan koordinasi dengan Bulog termasuk di antaranya. Ya. Kemudian terakhir tindakannya adalah operasi pasar. Sebelum kita tanggapi, saya juga butuh tanggapan dari Pak Rihat juga. Ada pendengar yang sudah ingin bergabung, ada Bu Nuke. Tidak menyebutkan alamat ya, kita akan sapa dulu. Bu Nuke, selamat siang. Iya, Bu Nuke, selamat siang. Sepertinya belum tersambung. Oh, sudah tersambung ya. Silakan Bu Nuke, langsung ke pertanyaan Bu Nuke. Stok bahan pokok Kita putus dulu ya Bu Nuke ya, nanti akan kita telepon lagi karena gangguan suara atau jaringan begitu. Saya mau ke Pak Rihat terlebih dahulu, Pak Rihat. Tadi disampaikan ada 3 strategi tadi, koordinasi dengan Satgas, pantauan pasar, bahkan tadi ada operasi pasar kalau nanti memungkinkan ketika ada pergerakan harga yang tidak wajar. Ini sudah cukup sudah cukup baik Pak yang dilakukan oleh dinas, atau kemudian apakah ada masukan seperti apa Pak Rihat? Silakan. Ya, saya kira saya ingin menambah satu poin. Kalau tadi Pak Arief sudah ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang keempat, barangkali ini refleksi dan evaluasi. Yeah. Evaluasi ini kan biasanya jarang kita lakukan. Jadi kalau ada aksi, kemudian direfleksi, dievaluasi, ini maka akan kalau ada masalah akan cepat tertangani. Yeah. Saya akan bilang ketika soal gula tadi, mohon maaf, soal gula. Ini berdasarkan data di tanggal 12 April kemarin, ini Jawa Tengah itu masih kekurangan sekitar 22.000 ton, Pak Arief. Di Dinas Ketahanan Pangan, saya dapat data dari Dinas Ketahanan Pangan. 22.000 ton. 22.138 ton. Ini kekurangan stok. Nah, ini barangkali nanti yang perlu diantisipasi. Jangan sampai kemudian kekurangan ini tidak segera ditutup, tidak segera dilakukan. Nah, manakala nanti Lebaran. permintaan cukup tinggi Lebaran itu kan buat kue kan cukup. Iya, gulanya juga meningkat dan lain-lain. pasti. Iya. Stok kurang. Nggak ada, atau bahkan nggak ada. Ada kelangkaan barang. Nah, ini mesti akan terjadi bila dikata geger di masyarakat. Iya, Nggak ada gula. Goncang nanti. Nah, saya kira ini yang kemudian perlu diantisipasi sejak awal. Apakah nanti perlu meningkatkan koordinasi dengan para distributor untuk stok gula ini, atau kemudian nanti Jawa Tengah bisa ngambil di daerah atau di provinsi lain yang surplus stok gulanya. Nah, ini yang bisa. Yang kedua, bawang putih juga kita minus kekurangan di 12.744 ton. Nah, ini 2 item barang yang di masyarakat dibutuhkan. Bawang putih ini bumbu utama. Iya, bumbu utama. Ini juga kekurangan stok. Bahkan kemarin kan harganya cukup sempat jatuh ini harganya, tapi kok masih kurang di Jawa Tengah itu. Nah, ini saya kira bawang putih dan gula ini karena sama-sama dibutuhkan di masyarakat, jangan sampai kemudian nanti menjelang Lebaran ini nggak ada barang. Oke, siap. Kalau nggak ada barang pasti harganya langsung melambung tinggi, nggak karuan. Ya, ini kan kasihan masyarakat. Pantauan langsung di masyarakat Pak Arief ya, dari Pak Rihat. Sebelumnya ada pendengar tadi Bu Nuke mau masuk lagi ini. Semoga sinyalnya sudah cukup baik ya. Silahkan Bu Nuke untuk langsung saja menyampaikan pendapatnya, atau ada yang bertanyakan, silakan Bu Nuke langsung saja. Ya, selamat siang. Saya mau bertanya, benar nggak sih ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan ini benar-benar aman? Terus untuk harganya sendiri bagaimana? Apakah ada kenaikan atau stabil gitu? Terima kasih. Ini pertanyaannya kayak pertanyaan ujian Bu Nuke ya. Baik, tanggapannya mungkin silakan Pak Arief ya, bisa tanggapi langsung ya, silakan Pak Arief. Saya mungkin akan menanggapi Pak Richard Nyun Sewu yang kaitannya dengan gula dan bawang putih tadi. Pak Richard dapat data dari Ketahanan Pangan Nyun Sewu. Itu prognosa, Pak. Nyun Sewu, data prognosa selama 1 tahun. Saya pun mendapatkan data itu 1 tahun masih minus untuk bawang putih,
bukan hanya gula dan bawang putih tapi juga kedelai. Oh ya. Tapi Bawang itu putih, gula, prognosa. kedelai. Prognosa itu perkiraan dari ketahanan pangan selama sepanjang 1 tahun ini. Jika tidak dipenuhi dari sektor-sektor luar, maka dari faktor-faktor luar maka akan minus segini. Karena antara persediaan yang ada di kita dengan tingkat kebutuhannya lebih tinggi tingkat kebutuhannya. Iya. Jadi memang betul Pak Richard, untuk bawang putih kita bukan produsen. Bahkan secara nasional bawang putih itu 90% import pasti. Iya. Sehingga kekurangan yang minus ini tadi biasanya dicukupi dengan import untuk bawang putih. Ya toh, Kalau biasanya. gula Pak sama kedelai gimana? Nah, Sama? kalau gula itu minusnya biasanya didatangkan dengan antar daerah, bukan import, nyon sewu, bukan Iya. import. Pasokan kita. ya berarti ya? Pasokan biasanya yang kita mendatangkannya itu dari Lampung dan juga dari Jawa Timur. Nah, ini seperti kemarin kebetulan rapatnya juga membahas gula. Untuk kondisi Jawa Tengah, Lebaran ini, sekali lagi Lebaran ini aman. Jadi ada 11 provinsi yang kondisi gulanya dalam artian harga itu cukup di atas 12,5, tetapi untuk Jawa Tengah dan beberapa provinsi sudah 12,5 rata-rata. Oh ya, aman Sehingga insya Allah dia ya. aman. Oh, ini nasional ini ya. Iya. Terus untuk selama Lebaran ini. Jadi ya, kekurangan yang minus ini tadi pasti kita selalu komunikasi untuk mencukupi dengan para distributor. Maka kasus seperti saya kembali berkaca pada kasus yang di tahun kemarin gula yang kita minus cukup besar. Iya. Kita langsung dengan pabrik gulanya, Mas. Tidak dengan distributornya tapi langsung dengan pabrik gulanya untuk melakukan operasi pasar. Karena apa? Pabrik gulanya juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menutup kekurangan menika. Oke, baik. Nah, tadi Bu Nuke, tadi yang Bu Nuke cukup mendengarkan saja nanti. ya, tadi sudah normal tadi dari awal sebenarnya kita sampaikan. Aman-aman saja Ibu, harga juga ya ada kenaikan tapi tadi Pak Richard dari Dewan juga menyampaikan ini karena tarian permintaan biasa. Ada kenaikan. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu ya, Pak Arief dan Pak Richard ya. Nanti kita akan kembali di sesi akhir nanti pukul setelah iklan dan nanti kita akan akhiri pukul 14. Kita akan jeda terlebih dahulu dan jangan kemana-mana. Pendengar Si Radio, El Sinta dan juga Fit Radio tetaplah bersama kami dan Anda yang mau telepon bisa di 024 764 8900.